Assalamualaikum, kembali bersama channel Adin Afandi. Kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan ulangan ekonomi kelas 10 semester 1. Untuk itu, simaklah terus video ini. Ulangan ekonomi kelas 10 semester 1 nomor 1. Secara etimologis, kata ekonomi berasal dari bahasa titik-titik-titik, yaitu oikonomia yang artinya aturan rumah tangga. A. Bahasa Arab, B. Bahasa Inggris, C. Bahasa India, D. Bahasa Jepang, E. Bahasa Yunani. Jawabannya adalah bahasa Yunani. 2. Kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas merupakan pengertian dari A. Masalah ekonomi, B. Masalah manusia, C. Tindakan ekonomi, D. Motif ekonomi, E. Keterbatasan ekonomi. Jawabannya yaitu A. Masalah ekonomi. 3. Langkah menyusun skala prioritas adalah sebagai berikut, kecuali A. Tingkat urgensi, B. Besarnya pendapatan, C. Kesempatan yang dimiliki, D. Pertimbangan masa depan, E. Kemampuan diri. Jawabannya adalah besarnya pendapatan. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya adalah A. Kebutuhan primer, kebutuhan jasmani, dan kebutuhan sekunder, B. Kebutuhan primer, kebutuhan sekarang, kebutuhan masa akan datang, C. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, D. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan rohani, E. Kebutuhan primer, kebutuhan tersier, dan kebutuhan jasmani. Jawabannya adalah C. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 5. Biaya peluang adalah A. Biaya yang memerlukan pengorbanan, B. Biaya yang menentukan pilihan, C. Biaya pilihan, D. Adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain, E. Biaya sehari-hari. Jawabannya adalah D. 6. Berikut ini contoh prinsip ekonomi produsen, kecuali A. Menentukan produk yang sesuai dengan selera masyarakat, B. Membuat barang yang berkualitas, C. Menggunakan bahan baku yang berkualitas, D. Menentukan lokasi perusahaan yang dekat dengan faktor produksi, E. Mencari informasi tentang barang dan jasa. Jawabannya adalah E. Mencari informasi tentang barang dan jasa. 7. Berikut ini adalah motif ekonomi produsen, kecuali A. Motif sosial, B. Menaikkan status sosial, C. Motif mencari keuntungan, D. Motif mencari kekuasaan ekonomi, E. Motif memperoleh penghargaan. Jawabannya adalah A. Motif sosial. 8. Penerapan ilmu ekonomi yang menjelaskan cara kerja sistem perekonomian untuk mengatasi masalah ekonomi dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan penggolongan ilmu ekonomi A. Makro, B. Mikro, C. Terapan, D. Teori, E. Deskriptif.
Jawabannya adalah deskriptif. 9. Prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Kecuali A. Pengendalian harta individu, B. Distribusi pendapatan yang inklusif, C. Optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagai risiko, D. Berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, E. Transaksi keuangan terkait erat sektor real. Jawabannya adalah D. Berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 10. Inti masalah ekonomi yaitu kelangkaan sumber daya dibanding kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Masalah ekonomi menurut aliran ekonomi klasik adalah A. Retribusi, distribusi, konsumsi, B. Konsumsi, C. Produksi, konsumsi, distribusi, D. Produksi dan konsumsi, E. Distribusi dan produksi. Jawabannya adalah C. Produksi, konsumsi, dan distribusi. 11. Pak Santoso sebagai produsen minyak goreng melihat kondisi masyarakat yang tidak memiliki daya beli, berusaha menekan biaya produksi sehingga menghasilkan minyak goreng dengan harga murah dan berkualitas, sehingga masyarakat mampu membelinya. Dari ilustrasi di atas yang merupakan masalah ekonomi adalah A. Untuk siapa barang diproduksi? B. Barang apa yang akan diproduksi? C. Berapa barang akan diproduksi? D. Mengapa barang diproduksi? E. Bagaimana cara memproduksi? Jawabannya adalah E. Bagaimana cara memproduksi supaya minyak goreng tersebut harganya murah dan berkualitas. 12. Suatu cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Sistem ekonomi, B. Masalah ekonomi, C. Masalah pokok ekonomi, D. Motif ekonomi, E. Prinsip ekonomi. Jawabannya adalah A. Sistem ekonomi. 13. Perbedaan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi campuran yaitu A. Kehidupan ekonomi liberal mementingkan orang lain, sedang sistem ekonomi campuran hidup bergotong royong. B. Ekonomi liberal, alat produksi dikuasai oleh negara, sedangkan ekonomi campuran, alat produksi dimiliki individu. C. Ekonomi liberal bertujuan memenuhi kebutuhan minimum, sedangkan ekonomi campuran mencari laba sebesar-besarnya. D. Penguasaan teknik produksi ekonomi liberal sudah modern, sedangkan ekonomi campuran dengan alat sederhana. E. Ekonomi liberal menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya, sedang ekonomi campuran diatur oleh negara dan swasta. Jawabnya adalah E. 14. Berikut ini kekurangan sistem ekonomi tradisional, kecuali sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. B. Tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi karena pada diri mereka terlekat rasa persaudaraan. C. Tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. D. Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. E. Sukar menerima perkembangan teknologi karena terkait dengan alat.
Jawabannya adalah A. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 15. Landasan hukum perekonomian Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32, B. Pasal 33, C. Pasal 34, D. Pasal 35, E. Pasal 36. Jawabannya adalah B. Pasal 33. 16. Perbedaan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi campuran yaitu A. Kekeluargaan, B. Kerjasama, C. Mencari keuntungan pribadi atau golongan, D. Gotong royong, E. Kemandirian. Jawabannya adalah C. Mencari keuntungan pribadi atau golongan. 17. Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa disebut A. Konsumsi, B. Marketing, C. Distribusi, D. Produksi, E. Pemasaran. Jawabannya adalah D. Produksi. 18. Proses perpindahan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut A. Konsumsi, B. Produksi, C. Marketing, D. Pemasaran, D. Distribusi. Jawabannya adalah E. Distribusi. 19. Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau utility barang atau jasa diartikan sebagai A. Konsumsi, B. Produksi, C. Marketing, D. Distribusi, E. Pemasaran. Jawabannya adalah A. Konsumsi. 20. Di bawah ini merupakan pelaku kegiatan ekonomi kecuali A. Sektor rumah tangga konsumen, B. Sektor rumah tangga produsen, C. Sektor pemerintah, D. Sektor luar negeri, E. Sektor swasta. Jawabannya adalah sektor swasta, E. 21. Berikut ini yang merupakan peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi kecuali A. Sebagai mitra usaha pemerintah dalam pengelolaan dan penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. B. Membantu menggerakkan jalannya roda perekonomian nasional. C. Menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan perusahaan. D. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. E. Membantu menciptakan dan membuka kesempatan kerja. Jawabannya adalah D. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. 22. Berikut ini peran pelaku kegiatan ekonomi. 1. Sebagai pembeli, hal ini ditunjukkan dengan membeli dan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. 2. Sebagai penyedia atau supplier, sektor rumah tangga konsumen merupakan pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. 3. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja. 5. Dapat bertindak sebagai pembeli dan penyedia di pasar barang dan jasa. 6. Menarik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Yang merupakan peran pelaku kegiatan ekonomi rumah tangga pemerintah adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 6,
E. 3, 4, dan 5? Jawabannya adalah E. 3, 4, dan 5. 6 pun termasuk, tapi 2 tidak termasuk, jadi bukan pilihannya adalah D, tapi pilihannya adalah E. Demikianlah pembahasan soal ekonomi kelas 10 semester 1 bagian pertama, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pembahasan bagian kedua dan seterusnya. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang menyukai channel ini silahkan klik like, klik subscribe, silahkan share, dan bagi yang telah subscribe mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.